berarti jenengan seketika pada saat itu setelah ngikut Eyang Hasan, jenengan dianggap sudah keluar dari Ajatratin apa enggak? Yo, cek, pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasad para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasiduluran dan dulur-dulurku nggih. Jadi hari ini agenda kita bersilaturahmi di kediaman Kang Mas Martono. Jadi agenda ini menuruti request dulur-dulur dari Bojonegoro Kang Mas. Kebetulan dulur-dulur ini juga ada yang ikut sebagai pelestari jurus lama. Beliau minta cobi Mas silaturahmi kan gini Kang Mas Martono ngoten. Oh Nggih. Duka atau cuma kenali saking pundi kula. nggih, matur suwun. Permintaan dulur-dulur nggih. Mungkin kalau misalnya obrolan itu bisa diabadikan, insya Allah kan akan bermanfaat buat para generasi-generasi muda ngoten lho Kang Mas. Nggih. Memang sekarang udah zamannya apa-apa serba sosial media Mas. Nggih. Lah niki Kang Mas Martono niki sebenarnya saya udah 2 kali ya Kang Mas mriki nggih. Nggih. Tapi mungkin lebih afdal lagi apabila jenengan yang menceritakan ke dulur-dulur mengenai sanad keilmuan jenengan dalam ilmu Setiahati itu sendiri nih. Dari tingkat 1-nya terus tingkat 2-nya. Iki kersane dulur-dulur tahu langsung saking jenengan ngoten. Oh nggih. Nggih, matur suwun. Salam sejahtera, salam rahayu. Ngeten nggih, sederek-sederek sedaya. Kula rumiyin waktu kena Ajatratin itu di Ngawi. Jadi waktu SMA saya ikut latihan di Ngawi, Neo. Tapi ya itu tadi karena teman-teman juga udah ribut, terutama ya sama Ajatratin, ngoten lho Mas. Akhirnya kula medal mboten kula terusne. Lah kula terusne sekolah teng Solo. Lah teng Solo kula terusne niku. Selain latihan di Ajatratin, itu saya latihannya di Keraton Solo, sehingga sampai di Keraton Solo itu disediakan kalau latihan tuh tiap minggu ini disediakan minuman teh gitu loh. Itu Masih inget gitu. masih itu saya ingat gitu loh, karena saya orangnya sama dulur-dulur keraton ini benar-benar deket gitu loh Mas. Saya juga belajar mengenai masalah keilmuan ya dari Keraton Solo adalah Mas. Gitu. Terus akhirnya selain saya tuh latihan, saya juga sekaligus karena kurang pelatih, saya ini juga ikut ngelatih gitu loh Mas. Saya jambon hijau ya kan. Saya teruskan dari mulai jambon hijau ya kan. Akhirnya ke putih disahkan. Selain itu saya juga selalu sowan dengan Pak Hasan gitu loh. Karena saya tertarik sekali ya sama Pak Hasan itu ya. Itu Eyang Hasan Joyo Hadi Suwarno. Nggih, Oh, Pak Hasan Joyo Hadi Suwarno. Nggih. Niku. Maksudnya kan niku perlu dijelaskan karena mungkin zaman jenengan niku manggilnya kan sekedar Pak ngoten. Nggih, Tapi untuk Pak sekarang ini Hasan. kan Iya, generasi gitu muda ya. nu kayak diagung-agungkan loh. Jadi semua sing sepuh pokoknya dipanggilnya Oh, Eyang iya, ngoten. gitu. Nggih. Nggih ngapunten nggih. Jadi nek kula kleru-klerune nggih. Kemudian dulu ke saya tengah gini bapak mawon ngulone kali Bapak Hasan yang Hasan ini kados kaya anak ngoten lho. Hubungan saya sama anak-anake niku nggih deket banget gitu loh. Tapi Mbak Hasan itu orangnya disiplin sekali, apalagi mengenai ajaran Isya. Gitu loh Mas. Gitu loh. Jadi banyak cerita mengenai Pak Hasan tuh banyak Mas cerita itu. Akhirnya jenengan melanjutkan di bahasan gitu. Itu tadi saya meneruskan ke Pak Hasan pun sebenarnya saya ini udah nggak boleh sama namanya Mas Setiawan. Ya, Mas Setiawan tuh tingkat 2 pada waktu itu ya. Ajatratin. Ya, tingkat 2 Ajatratin. Oh sebenarnya udah ada di larangan ngoten. Nggak boleh secara pribadi, Oh, pribadi. gitu loh. Gini dulu deh ya kan, nunggu aja. Waktu itu kan 5 tahun ya.
5 tahun ini baru nanti bisa meneruskan ke tingkat 2 di SH Trate, ya kan. Oh, okay. Kalau saya ini langsung, kalau bapak sama bapak ini kan langsung saya. Okay. Saya ngubungi saudara-saudara saya, ya kan, sampai ke Magelang, ke Semarang, ke Jogja, ke Solotigo. Ya saya hubungi semua ya saudara sepuh saya. Saya ajak latihan karena saya dapat amanah dari bapak. Sopo yang kepengen untuk latihan tingkat 2 SH. Waktu itu SH aja ngomongnya. Gitu loh. Tapi ini bukan SH Trate, nanti tidak diakui di SH Trate. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur, selamat bermalam minggu. Gimana persiapan malam ini? Sudah siapkah kalian untuk melatih adik-adik kita? Saya yakin pasti dulur-dulur semua sudah mempersiapkan sakral berikut atribut-atribut untuk melatih adik-adik kita. Namun buat dulur-dulur mas-mas pelatih dan terutama buat mbak-mbak Sri Kandi, Bima Anef hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua. Sebagai seorang pesilat, selain kita harus tetap menjaga kondisi badan kita pun juga harus memperhatikan perawatan pada wajah. Dan pada pertemuan kali ini, Bima Anef ingin merekomendasikan buat kalian-kalian semua produk dari Scarlett Whitening. Selain untuk perawatan badan, Scarlett Whitening juga mempunyai produk face care juga loh dulur-dulur, seperti yang Bima Anef selalu pakai dan Bima Anef rekomendasikan buat kalian-kalian semua yang gampang berjerawat, gunakanlah produk Scarlett Acne Series. Namun buat dulur-dulurku terutama Mbak Sri Kandi nih, kalau memang wajah kalian normal dan tidak gampang berjerawat, kalian bisa memilih Brightly Ever After Series. Jadi buat kalian-kalian yang belum pernah mencoba produk dari Scarlett Whitening ini dulur-dulur, dalam pembelian setiap paketnya, kalian nanti akan mendapatkan 4 produk sekaligus dulur-dulur. Namun, itu pun juga sesuai kebutuhan kalian, karena produk Scarlett Whitening dalam satu paketnya itu terdiri dari macam-macam produk seperti facial wash, Brightly Ever After Series yang terdiri dari Brightly Ever After Serum, Brightly Ever After Cream Day, dan Brightly Ever After Cream Night. Dan tidak lupa, di sini juga Acne Series yang terdiri dari Acne Serum, Acne Cream Day, dan Acne Cream Night. Kalau saya pribadi dulur-dulur, sepulang latihan, saya selalu menggunakan facial wash produk dari Scarlett Whitening. Karena wajah saya sering muncul jerawat setelah beraktivitas dulur-dulur, saya pun juga menggunakan Acne Serumnya nih. Tapi buat kalian yang wajahnya nggak bermasalah nih, saya sarankan kalian untuk menggunakan yang Brightly Serum dulur-dulur. Karena kandungannya yang mampu mencerahkan kulit wajah kalian loh. Dan sebelum tidur, agar tidak muncul jerawat di kemudian hari, saya pun juga tidak lupa menggunakan acne cream. Apabila wajah dulur-dulur tidak bermasalah, selain acne cream, dulur-dulur juga bisa memilih yang Brightly Ever After Cream. Dulur-dulur tidak usah khawatir dengan perbedaan kandungannya, karena untuk teksturnya, kedua krim ini sama-sama lembut dulur-dulur. Jadi buat dulur-dulurku, tunggu apa lagi? Order langsung produk dari Starlight dengan cara klik langsung link di kolom deskripsi. Bung saya masih ini siapa? Ayo dianu. Nah itu mah saya malah sama saudara saya yang saudara sepuh itu dimaki-maki nih. Waduh. Baru kemarin sore kok udah latihan kan baru disahkan gitu. Kok mau latihan tingkat 2? Ngomongnya boleh nggak ini? Aman yang pas. Loh ini kenyataannya seperti itu, mau apa lagi gitu loh. Ya kalau memang ini saya unjukin nih kan, siapa yang maki-maki saya berani ngadepi gitu loh. Kenapa? Selanjutnya ternyata dia ini juga datang gitu loh, datang akhirnya latihan juga nggak selesai. Nah, gitu. Akhirnya hanya saya dengan adik saya, Romadi. Akhirnya saya selesai untuk latihan tingkat 2 dan dikeceri bapak tingkat 2-nya. Mereka nggak ngundang nih, mereka bodoh datang, menyesal gitu loh. Bodoh menyesal. Dia itu tidak disahkan dengan 2 itu. Akhirnya untuk tahun berapa itu tahu-tahu dia itu udah bergabung dengan namanya Mas Impron dari Rumpun Esya. Rumpun Esya itu. Saya tahunya sekarang Rumpun Esya itu. Itu loh. Akhirnya minta disahkan dari bapak. Ya saya kan dianu ke Solo juga. Terus loh bapak, mereka kok pada ngesah ini bapak tambah ngetos dulu saya kados nopo ajarannya seperti apa niku lho. Masalahnya kan mengke saya cari bapak nanti yang ngeceri itu yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa niku. Itu Mas. Karena apa? Saya waktu itu juga sudah dikukuhkan sama bapak ya.
artinya itu udah tingkat 3-nya sudah, tapi saya nggak boleh ngeceri dulu gitu loh. Tapi bapak kalau ada apa-apa harus, ya kan, artinya itu selalu saya gitu loh. Berarti dari cerita Kang Mas Martono ini kita bisa menyimpulkan bahwa jenengan ini termasuk salah satu kinasi Eyang Hasan gitu. Ya, boh itu kinasi atau apa, karena ada apa-apapun anunya dengan saya gitu loh. Ini kan yang menyimpulkan itu kan orang lain Kang Mas, bukan jenengan ngoten. Iya. Soalnya jadi, dari cerita jenengan itu kedekatan jenengan itu malah kayak melebihin Ya. anak ngoten. ya satu ya bapak santun sepuh gitu loh, kalau udah tua gimana sih Mas? Nggih. Kan juga harus minta pendapat dari anake seniornya gitu loh Mas. Jadi kedekatan saya dengan bapak umpama di sini ya, saya juga dekat dengan Mas Bimo, ya kan, itu kan kados anak sendiri, adik sendiri, tidak ada jarak, ngoten loh Mas. Mas Mursoko maupun Mas Topik adalah saudara saya Mas gitu. Saya nggak membuat suatu jarak. Kalau mengenai ajaran, ayo gitu loh. Tapi kalau mengenai organisasi bagi saya kan gini loh Mas, ya kan. Jadi ilmu ini kan ada namanya ritual, ya, ada spiritual. Mulai ritual itu hanya ya kan kena sehari, ya kan, besok setahun lagi baru kena lagi. Ini ritual gitu loh. Tapi kalau spiritual itu secara makro, harus secara kontinu aja sehingga tidak ada putus-putusnya gitu loh. Gitu. Nah kalau udah spiritual itu hubungan dan namanya apa itu namanya? Yang tidak membedakan antara agama satu agama lain, bangsa satu bangsa lain, ganteng po elek, Semua golongan pokoknya. ya semua ini adalah umatnya Allah, ciptaan Allah. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan. Sing beda itu rezekine, kedudukane, pangkate, gitu loh Pak. Gitu. Dan ini kalau setelah jenengan ikut terah dari Eyang Hasan ini, pendapat dari warga-warga Esa Trate tingkat 2 ini pripun kan? Pendapatnya kan nggak berani terus terang Mas, gitu loh. Jadi kalau berhadapan dengan saya nggak ngomong terus bahwa Mas Tono salah, itu tidak gitu loh ya. Tapi di belakang sana ya ngomong yang ngalor ngidul karu-karuan dengan sikap-sikap seperti itu. Itu pendapat masing-masing ya. Inggih, nggak tahu Mas. Berarti jenengan seketika pada saat itu setelah ngikut Eyang Hasan, jenengan dianggap sudah keluar dari Esa Trate apa bukan? Enggak keluar enggak. Pak Hasan tuh enggak namanya keluar enggak gitu. Justru Bapak ya seperti ini nih. Justru memperkaya keilmuan dari Esa Trate. Ini bagi yang Esa Trate loh ya. Tapi secara perorangan itu tadi lah. Ya, kamu seperti umpama ya. Ini. Sekarang Arab aja udah modernisasi ya. Sekarang ini udah modernisasi gitu. Bahwa banyak orang-orang pinter ya dunia ya, yang itu dianggap namanya orang-orang apa itu namanya Yahudi atau apa ya. Itu orang-orang jenius, orang-orang pinter gitu loh. Gitu. Kepinterannya melebihi orang-orang biasa gitu. IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi semua, gitu. Jangkauannya mendunia gitu loh. Bukan ya, masa kita ini terkungkung model-model itu ya kan, hanya apa ini sentris di sini aja gitu loh. Kapan mau maju gitu loh. Kan yang ingin berorganisasi dan saklek berorganisasi kan juga ada Mas. Enggak, saya juga nggak ini gitu loh. Kalau saya kan tanyain ini masalah suatu apa ya, hubungannya secara spiritual ya, hubungannya kepada yang maha kuasa gitu loh. Karena apa? Dan ini apa ya, yang utama dalam suatu kehidupan ini ya kan, hubungan manusia dengan Tuhannya yang utama. Kedua dengan orang tuanya. Ya kan? Gitu. Karena yang melahirkan kita itu di dunia ini orang tua kita. Jenengan kan dengar-dengar juga sudah dikukuhkan atau dikecer. Kalau bahasanya dikukukan apa kalau biasa tadi? Bang Mantri dikecer. Dikecer gitu. Oh, sudah dikecer oleh Eyang Mantri Trap 3 Kang Mas. Dan ini mungkin bisa buat
pengetahuan dulur-dulur ya Mas. Nggih. Pripun ya Mas? Ini ya, saya kalau Mbah Mantri terus terang ya, saya ini nggak latihan. Saya hanya minta. Dulu saya itu mendapat amanah dari Pak Hasan. Saya itu mendatangi tingkat 333 Esya dulu ya, tahu saya dengan Pak Hasan itu hanya masalah keilmuan Esya. Jadi bukan ke masalah organisasi ya gitu loh. Jadi masalah keilmuan. Saya datang tempatnya Mbah Mantri, yang lain juga banyak. Saya datang ke Keraton Jogja, sampai ke Jakarta tuh ada Pak Maryun gitu, saya datangi Masih juga. ingat ya dulur-dulur? Terus ada juga yang dulu jadi dia ini Kakanbil Semarang ya, akhirnya jadi dosen saya di Jakarta gitu, saya datangi gitu loh, silaturahmi gitu loh ya. Terus akhirnya saya itu jadi ke Mbah Mantri kan kalau saya itu Magetan, saya juga Magetan gitu loh, ke kampung halaman sendiri. Alangkah baiknya supaya ada tali silaturahmi yang dekat, yaitu dengan cara silaturahmi bukan hanya fisik ya, tapi dengan rasa itu tadi gitu loh. Itu akhirnya saya minta supaya saya ini bisa, caranya bagaimana bisa disahkan tingkat-tingkatnya Mbah Mantri. Terus saya ditanyain ini, akhirnya saya dites gitu loh Mas. Saya dites jurus-jurus saya. Mbah Mantri itu tahu jurus-jurus saya tingkat 2, itu kok seneng banget gitu loh. Ya kan, bener-bener saya ini, wah ini bener-bener hafal. Oh, ini muridnya Pak Hasan ini bener-bener, saya percaya gitu. Terus kapan mau disahkan tingkat 3 saya gitu? Nggih, bulan Suro niki. Nah, niku nggih kan langsung saya tembak. Loh, ini pakai loh. Banyak biaya yang diperlukan gitu loh. Apalagi saya itu hanya berdua dengan adik saya. Pak Mantri pada waktu itu ngendikane ya, itu sampai ini ngundang santri sak kampung loh. Nak tono gitu. Ngundang santri. Nggih, Itu untuk apa? Saksi napa pripun? kan tahlilan, Mas. Oh, Jadi acaranya modelnya, Mbak, tahlilan. sebelum dikejar itu tahlilan selamatan dulu ini gitu loh Pak. Wawasan buat kita ya dulu-dulu. Gitu. Jadi setiap kan nggak sama gitu. Nggih. Jadi modelnya dibawa. Kalau Mbak Mantri sana itu terkenal dengan ilmu tasawufnya gitu loh. Dia itu mendalami agama di Islam itu kuat gitu loh. Jadi tahlilan. Ini ngundang santri sak kampung. Gimana itu? Pernah, ayo gitu. Enggak siap, pokoknya santrinya pinter terus ya gitu loh. Niku. Nah, kan orang bodoh bantah di bawah saya. So kampung opo tuh Mas ini. Loh, mereka tuh nggak tahu pada waktu saya disahkan, itu nggak tahu. Kenapa mereka bodoh contohan seperti itu. Gitu loh, jeneng menungso kan ngoten itu. Itu saya bawa yang berapa, terus ya pokoknya keperluan apa-apa, sampai beras sampai apa itu saya bawain. Karena mbok saya itu kan dulu kan jualan toh Mas. Jadi jualan beras, jualan noponya tuh gula. Kalau pas musim kacang yo kacang. Terus kalau tiap bulan, tiap tahun, tiap hari ya itu kayu tuh bertumpuk sampai depan rumah itu, jalan tuh sampai ke jalanan orang gitu, karena daerah saya daerah genteng. Kayu untuk bakar genteng itu. Jadi masalah itu saya nggak repot gitu loh, tinggal jaluk gitu loh gitu. Meskipun saya waktu itu tahun 83 itu saya udah di Jakarta. Berarti wirawiri nih. Nggih, niku lho. Mulane kula kan karena tinggal di Jakarta, saya kan harus Gitu. Niki sebelum kita lanjutkan obrolan ini, maaf betul-betul mungkin sedikit noise karena kediaman Kang Mas Martono ini dekat jalan raya. Jadi mungkin ada motor lewat, mobil lewat, atau seperti tadi ada orang ngamen tadi. Mohon maklum ya dulur-dulur. Nah niki Kang Mas, maksudnya sebelum jenengan lanjut membahas mengenai tingkat 3 jenengan iku. Kan jenengan mengakui Dewau buatan latihan nih kalau maksudnya. Oh nggih. Nah maksudnya ini apa bisa disahkan tingkat 3 tanpa latihan? Nah, dia kan Mbah Mantri dengan Bapak itu percaya. Saya dites tingkat 2-nya gitu loh Mas. Saya udah punya jurus tingkat 2-nya di Asia itu. Dan jurus ini membuat
jatuh cinta Mbah Mati, kalau sekarang jatuh cinta lah dengan saya gitu loh. Kalau orang jatuh cinta tuh gimana sih Mas itu? Gitu. Apa itu kayak no? Lah iya toh Mas. Kalau terus terang nggak Mas, masih sedikit janggal niku bagaimana jenengan mau mengajari atau mengejar orang lain terap 3 kalau jenengan sendiri buatan latihan ngoten lho. Loh, saya kan latihan. Saya latihan sama Pak Hasan itu, ya kan. Saya itu tadi kan ngajak ya. Tadi udah saya ceritakan. Saya ini ngubungi, dikasih amanah Bapak supaya ngubungi saudara-saudara yang lain. Oh, nggih. Tadi. Karena apa? Saya waktu itu juga sudah dikukuhkan sama Bapak ya. Artinya itu udah tingkat 3-nya sudah, tapi saya nggak boleh ngeceri dulu gitu loh. Baru nyambung kalau Kang Mas ngapunten nih. Yeah. Berarti jenengan itu sebenarnya sudah disiapkan terap 3 oleh Eyang Hasan. Iya. Hanya gitu saja loh. awakmu aja ngecer dhisik. Iya. Ke seniormu saakeh sing urung tingkat 3. Ya senior saya ini kan namanya Mas Kun. Bukan Mas Kun ya. Saya taunya bilangnya Mas yang latihan sama Bapak kan Mas Lamriati. Nggih. Mas Imron. Nggih. Terus Mas Mandiono, ya kan. Nih Mas Mandiono masih hidup nih, Mas Lamriati masih hidup, ya kan. Itu terus Mas Imam Suyitno Jakarta, gitu loh Mas, gitu loh. Kalau baru Gitu. paham. Nanti buat dulur-dulur nih, kalau yang nggak nonton full versinya pasti nanti kejebaknya di situ. Loh, kok gak latihan kok bisa dikejar jadi tingkat 3. Padahal Nah, tadi udah ini disebutkan kan ya. saya udah sama bahasan dulu. Nggih. Wah.